Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang ilmu yang sedang memperjuangkan ilmu demi masa depan gemilang. Kita bela-belain belajar lagi ya. Setelah belajar tentang komponen ekosistem, kini saatnya kita belajar tentang interaksi antara komponen ekosistem. Dalam ekosistem, komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dalam ekosistem akan berjalan dengan baik jika kelestarian lingkungan beserta komponen penyusunnya terjaga. Tetapi, jika terjadi kerusakan pada salah satu komponennya, maka hubungan timbal balik ini juga akan mengalami kerusakan. Sebab, hubungan antar komponen biotik dan juga antara komponen biotik dan abiotik ini saling mempengaruhi satu sama lain. Agar lebih paham, mari saksikan videonya, jangan di-skip ya. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik ada dua macam, yaitu interaksi antara makhluk hidup sejenis dan interaksi antara makhluk hidup berbeda jenis. Interaksi antara makhluk hidup sejenis ini contohnya lebah yang bekerja sama dengan lebah lain untuk membangun sarang. Contoh lainnya, hewan jantan membutuhkan hewan betina yang sejenis untuk memperoleh keturunan. Sedangkan interaksi antar komponen biotik pada makhluk yang berbeda jenis, terdapat beberapa tipe interaksi, yaitu yang pertama ada mutualisme. Mutualisme adalah interaksi antar organisme dari dua spesies berbeda yang saling menguntungkan, contohnya bunga dan lebah. Lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga bisa melakukan penyerbukan dengan bantuan lebah. Yang kedua ada komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antar organisme dari dua spesies berbeda, yang mana hanya satu organisme yang memperoleh keuntungan, sedangkan yang lain tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Artinya, organisme yang ini tidak terpengaruh. Contohnya, ikan remora yang menempel pada badan ikan hiu. Ikan remora dapat berpindah tempat dengan cepat dan mendapatkan makanan dari sisa-sisa ikan hiu. Sedangkan ikan hiu sendiri tidak diuntungkan dan tidak dirugikan oleh keberadaan ikan remora. Yang ketiga ada alelopati. Alelopati adalah interaksi antar organisme yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lainnya melalui pelepasan toksin atau racun. Contohnya tanaman pinus. Kalau kalian tahu kebun pinus, nah kenapa tanaman pinus ini tidak bisa hidup dengan tanaman lain? Sebab tanaman pinus ini akan menyekresikan zat yang menyebabkan pH tanah menjadi terlalu asam dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman jenis lain. Yang keempat ada predasi. Predasi adalah interaksi antar organisme yang mana satu organisme memakan organisme lainnya. Organisme yang memakan disebut predator dan organisme yang dimakan disebut mangsa. Biasanya interaksi ini berlangsung antara spesies yang berbeda. Nah, jika memangsa sesama jenis disebut kanibalisme. Contoh predasi antar hewan ini seperti ular dengan tikus. Predasi tidak hanya sebatas antar hewan saja, tetapi juga antara tumbuhan predator dengan hewan mangsanya. Contohnya seperti tumbuhan kantung semar yang menjerat lalat sebagai mangsanya. Selain itu, predasi juga terjadi antara hewan herbivora dengan tumbuhan.
seperti sapi dengan rumput. Kemudian yang kelima, parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antar organisme berbeda jenis, yang mana satu jenis organisme mendapatkan keuntungan sedangkan organisme lain mengalami kerugian. Organisme parasit hidupnya menumpang dengan organisme yang ditumpanginya. Ini disebut sebagai inang. Dan memperoleh keuntungan dari kehidupan inangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi inangnya. Organisme parasit yang menyebabkan sakit pada inangnya ini disebut sebagai patogen. Contoh, kutu rambut yang menghisap darah dan menimbulkan gatal di kepala. Baik, selanjutnya interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi ini terjadi karena komponen biotik dan komponen abiotik saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, CO2 atau karbon dioksida yang ada di udara ini diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis di daun. Kemudian, hasil fotosintesisnya melepaskan oksigen. Daun kan tidak selalu muda, ada daun yang tua. Nah, dedaunan yang tua akan jatuh ke tanah. Lama-kelamaan akan membusuk dan terurai. Pada proses tersebut akan menghasilkan CO2 di udara. Selain itu, proses pembusukan juga akan menghasilkan zat lain, misalnya nitrogen dan sulfur yang tetap tinggal di dalam tanah. Nah, zat-zat tersebut, baik yang ada di dalam tanah seperti nitrogen dan sulfur, maupun yang ada di udara, CO2 atau karbon dioksida, akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Nah, sekarang, tahukah kalian manfaat setiap komponen ekosistem? Tuhan Yang Maha Esa menciptakan komponen dalam ekosistem dengan perbandingan yang seimbang. Misalnya, produsen diciptakan lebih banyak jumlahnya dari komponen biotik lain. Sebab produsen bermanfaat menyediakan makanan dan menyediakan oksigen untuk kelangsungan hidup komponen-komponen biotik lain. Selain itu, fungsi dari produsen adalah mencegah tanah longsor, dapat mengendalikan banjir dan erosi, kemudian dapat mencegah proses pemanasan global, sebab produsen berfotosintesis memerlukan karbon dioksida di udara, sehingga dengan banyaknya jumlah produsen, maka banyak juga yang berfotosintesis sehingga dapat mengurangi karbon dioksida di udara. Selain itu, juga mencegah menipisnya lapisan ozon. Dengan banyaknya produsen yang berfotosintesis, maka jumlah oksigen yang terbentuk akan lebih banyak, dan oksigen yang terdapat pada lapisan atmosfer dapat membentuk ozon kembali. Kemudian ada konsumen. Konsumen ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Keberadaan konsumen juga mempengaruhi kelangsungan hidup produsen. Contohnya keberadaan harimau. Harimau ini kan hewan karnivora. Misalnya ada harimau di padang rumput. Nah, di sini keberadaan hewan karnivora untuk mencegah terjadinya ledakan populasi hewan herbivora di wilayah tersebut, agar ketersediaan rumput selalu terjaga. Kemudian yang ketiga, dekomposer. Nah, dekomposer ini
juga memiliki manfaat. Coba bayangkan jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan dekomposer, maka dunia ini akan penuh dengan bangkai dan kotoran. Sebab dekomposer bertugas menghancurkan sampah organik atau jasad yang sudah mati agar terurai kembali menjadi unsur-unsur pembentuk komponen abiotik. Nah, ini sangat diperlukan bagi kehidupan produsen, ya, tumbuhan itu. Nah, begitulah. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga keseimbangan dan kestabilan ekosistem. Keseimbangan akan tercipta bila interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik berjalan dengan sesuai dan berkesinambungan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga mudah dipahami penjelasannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.